Halo dulur, ketemu lagi sama saya Dev Freestyle di channel Sing Sepiki dan semoga tambah rame wis rapopo. Oke, kali ini saya akan bercerita. Jadi menurut pengalaman saya bagaimana mendapatkan banyak motor tua. Itu bagaimana kalau kalian ini membeli motor tua, tips dan triknya. Karena zaman sekarang itu beberapa banyak saya lihat sangat tren sekali ya mempunyai motor-motor tua. Jadi untuk kalian para pemula mungkin bisa memperhatikan atau ini jadi referensi jika kalian ingin membeli motor tua. Oke, yang pertama itu kalau saya prinsipnya adalah pertama adalah kepentingan legalitas dari surat-surat, yaitu nomor rangka sama nomor bodi itu sesuai. Jadi ketika nomor rangka nomor bodi sesuai baru kita aman, jadi legalitas bahwa itu benar, itu motor resmi pemilik sesuai ketika dibuktikan dengan surat-surat yang sesuai dan tembus. Artinya tembus adalah nomor rangka dan nomor mesin sesuai, karena sekarang banyak sekali motor tua itu rangkanya memang itu tapi mesinnya diganti dengan yang lain, itu sudah melanggar hukum. Jadi modifikasi bisa disita motornya ya. Itu sangat berbahaya sekali, hal sepele tapi sangat berbahaya. Kenapa di surat-surat dan nomor rangka serta pajak hidup itu saya dinomorsatukan? Karena pengurusannya itu sangat ribet sekali kawan-kawan. Apalagi yang beda kota dengan kalian, itu pengurusannya sangat ribet dan mahal. Apalagi kalau menggunakan calo, wah sangat mahal sekali. Bahkan harga pengurusan surat-surat serta pajak aktif itu lebih mahal daripada harga motor kadang kalau kita sangat memaksakan. Jadi ini pentingnya bagaimana kita mencari bahan dengan surat-surat lengkap, apalagi kalau pajaknya hidup. Setidaknya kalau kita membeli motor pajaknya tidak hidup, setidaknya platnya itu. Kalau saya kok plat bahkan tidak hidup, tidak bisa diurus, saya menyerah walaupun barangnya sangat bagus sekali. Jadi kita harus memperkirakan biaya. Nah, ini yang sebelumnya saya mau sampaikan pada kawan-kawan, kita itu harus mengkira-kira. Jadi motor ini mau kita beli karena motor tua itu pasti butuh perawatan, keinginan kita memodif seperti apa. Nah, itu yang kita spend. Kira-kira itu ini butuh modif atau memperbaikannya mahal atau tidak. Kok kalau tidak sesuai kemampuan, jangan. Itu saya sarankan jangan. Oke. Yang pertama itu tadi surat-surat. Habis itu yang kedua adalah pastikan rangka dari motor itu. Jadi ketika surat-surat sudah on, bagus sekali, komplit, bagus sekali, legal, apalagi satu kota dengan kota kalian, itu saya rekomendasikan sangat-sangat. Itu harus cepat diambil walaupun kok harganya murah, bentuknya jelek. Nah itu kita nanti bisa rencanakan itu. Terus yang kedua adalah bodi semuanya tidak kropos. Kalau kayak di kropos tertentu itu masih mending ya, kayak di sini saddle kropos itu bisa diganti tidak apa-apa. Tapi kalau bodi, nah itu apalagi kalau sudah bodi mengganggu senter. Kenapa itu sangat penting? Karena ketika bodi sudah kropos mengganggu antara senter depan sama belakang, itu ketika dinaiki okrek ya itu tidak nyaman sekali dan itu tidak layak. Pertama tidak layak, tidak estetik, sama tidak laku dijual dan tidak safety, itu yang paling penting. Nah, memang bisa kita las atau kita ada review saya di yang sebelumnya. Kalau masih toleran tidak apa-apa, tergantung harga motornya, itu bisa kita akalin. Kalau bisa kecil-kecil tidak masalah, sesuai dengan harga. Kalau harganya mahal, kropos banyak, apalagi jangan dipaksakan walaupun tampak luar bagus. Oke, karena las itu juga butuh biaya, juga tidak mengembalikan senter, apalagi kalau depan belakang banyak tidak senter. Nah itu jangan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah mesin. Jadi kawan-kawan, jangan kaget ketika Anda mencari motor tua, jangan harapkan seperti motor muda-muda seperti sekarang, karena perpak-perpak di mesin motor tua itu aus biasanya karena faktor usia, tidak diganti ya, karena memang digantinya biasanya kalau ada keluhan. Biasanya yang sering kita temui adalah rembes. Nah, rembes, mesin kasar, tidak terawat. Nah itu kita harus tahu nanti estimasi biayanya berapa. Itu nanti tolak ukurnya adalah harga dari motor tersebut. Kok kalau kira-kira ya perpak-perpak
seperti yang saya bilang, ganti tambah noken porting itu saya kurang lebih antara 200-400 ribu. Itu yang murah, karena beberapa bengkel itu porting saja bisa sampai 500, noken 200-300. Tapi kalau saya dapat murah, nanti bengkelnya lihat saja di video sebelumnya, itu sangat bagus sekali, dah kering, dah beres semuanya, itu 250 ribu, dah jos. Nah, harganya kok murah, agak mahal sedikit, tapi kok masih masuk, ya sikat aja, kita eksekusi, kita beli ya, gitu. Mesin ngebul, mesin semuanya bisa, tapi kan kita perkirakan, apalagi kalau kalian punya teman montir, nah itu tidak masalah. Tapi kalau menurut saya mesin masih bisa dinegosiasikan, yang penting crankcase setengahnya tidak pecah, tidak bagaimana-mana, nah itu masih agak aman, tidak fatal sekali lah. Kalau parah sekali ya jangan diambil. Saya kan ngomongkannya mesin yang secara umum, mesin-mesin tua, itu hal yang wajar ketika terjadi rembes-rembes sedikit, itu sangat wajar, jangan terlalu takut, itu bisa diatasi ya. Banyak yang bisa bengkel-bengkel gitu. Yang ketiga sudah mesin, habis itu yang keempat fungsi daripada motor-motor. Salah satunya adalah panel-panel dan lain-lain. Nah, seperti tombol lampu, rem. Nah, itu memang bisa kita perbaiki, bisa kita belikan, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita membeli fungsi-fungsi semua berjalan dengan baik. Memang tidak semahal yang seperti sebelum-sebelumnya untuk pengurusan, tapi kan kita harus mengestimasi, mending daripada kok kita bisa dapatkan bagus untuk anggaran yang lain gitu, untuk modifikasi. Nah, jadi teman-teman kalau mau membeli motor tua, budgetnya berapa, dihitung-hitung untuk, karena butuh perawatan yang cukup banyak. Itulah, karena motor tua itu ya seperti itu, jangan kaget, tapi itu asiknya. Itu ya kawan-kawan, fungsi-fungsi dari rem, fungsi-fungsi dari tombol lampu, saklar lampu, terus shock. Nah, itu butuh perawatan atau tidak harus kita perhitungkan gitu. Setelah fungsional, kita yang kelima itu adalah kelistrikan. Nah, ini kawan-kawan, kelistrikan itu lumayan mahal juga sih ya, karena ketika merangkai kelistrikan itu sangat rumit. Kalau saya sendiri nggak bisa merangkai kelistrikan, belum paham ya, kita masukkan ke bengkel. Biasanya ngerangkai itu semua untuk hidup itu mahal, apalagi yang pakai aki juga. Nah, itu aki kan 180 sampai 150 sampai 200. Nah, itu harus kita perkirakan juga, mending untuk yang lain dong, ya kan, seperti itu. Apalagi kalau bodi mesin, setidaknya kalau saya itu ambil itu lampu utama sudah hidup, lampu belakang hidup, itu aman, karena biasanya nanti rating sen sama nganu itu nyambung. Terus kontak, kunci kontak, nah itu aman. Kalau starter bonus ya, itu nanti bisa diperbaiki tergantung harga motornya sama budget kawan-kawan. Yang penting lampu depan sih, kalau gelap-gelapan kan masih mending bisa dibawa. Kayak ini kan depan belakang aman, jadi kontak juga aman, on off-nya, jadi mau dibawa kemana-mana masih aman lah. Kalau nggak ada lampu, kalian punya harus nunggu diperbaiki, harga mahal, nunggu dongkrok nggak kepake, malah terus males, nah bingung. Kalau sudah ada lampu depan setidaknya agak aman, kontak tuh on off-nya itu aman. Kalau seperti starter, sen itu penting, tapi ada yang lebih prioritas, begitu kawan-kawan ya. Jadi yang saya tekankan di akhir video yaitu kalian mempunyai budget, mempunyai keinginan untuk memodif seperti apa atau membuat orisinil seperti apa. Nah, itu diperkirakan part-partnya. Kira-kira itu saya memperbaiki butuh dana segini. Kok harganya sedikit, umpamanya harga motor 1 juta, mau modif harga 1,5 juta, harga 2,5 juta itu pasaran sudah bagus, itu kira-kira mahal atau tidak. Nah, itu kalian harus mengira-ngira. Oke, gitu aja. Ya, susahnya merawat motor tua yang seperti ini, tapi ada kesenangan di dalamnya. Kita laki-laki atau perempuan mempunyai hobi, karena hobi ini membuat kita senang, bekerja lebih giat, fresh, tidak mudah sakit, enjoy. Nah, itu penting. Oke, jangan lupa hidup sehat, hidup happy. Ini pada saat hari-hari mudik, semoga kalian selamat, diberi keamanan, diberi keberkahan, diberi keberuntungan, diberi keselamatan.
tetap jaga kesehatan, safety reading di jalan. Sampai ketemu dengan saya di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya lebih semangat untuk mengkonten. Gitu aja kawan-kawan, sampai jumpa dulur dan ketemu lagi. Dadah.